dan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang perbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasahmu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oma Nathan, anak-anak, cucu, Romo Clemens, suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Ada dua pesan kitab suci yang telah kita dengar yang bisa kita maknai untuk memaknai peristiwa misa hari ketiga untuk Opa Primo pada malam hari ini. Pertama, sebelum kita melihat dua hal itu, saya hanya mau mengatakan bahwa misa ini terjadi sebagai bukti kalau Opa Nathan itu sudah bertemu dengan Tuhan. Kenapa begitu? Karena jarang kan terjadi ada misa malam ketiga di Mataram, di kita lah. Tapi kenapa Oma punya boleh ada dua Romo lagi? Sebenarnya sederhana saja ceritanya. Ketika usai penguburan, frater bilang kepada saya, Romo katanya mereka Oma mau misa hari ketiga. Oh iya, belum sih sampaikan ke saya. Tapi kalau Oma pingin, ya, akan kita layani. Karena saya teringat ketika waktu menyampaikan sapaan kasih terakhir sebelum penutupan peti, kan saya bilang sama Oma, Oma jangan terlalu bersedih, kalau kangen sama Opa, misa saja. Karena misa adalah saat di mana kita bisa melepas rindu untuk berjumpa dengan keluarga dan orang terdekat kita yang sudah meninggal. Maka logikanya kalau Oma minta misa
hari ketiga dan saya tidak layani, berarti kan saya hoax itu. Saya bohong. Dan ternyata memang Tuhan bekerja dengan sangat tidak terduga. Kemarin setelah kami memberikan kuliah umum di kampus Universitas Bumi Gora bersama Romo Clemens, kita diajak pergi makan di Epicentrum. Setelah kita makan, kita pulang, ternyata oma mereka juga lagi makan di sana. Lalu kita dipanggil dan mampir. Seperti biasa oma datang, minta dicium, minta dipeluk, ya oma ya. Dan waktu itu, lalu saya bilang, oma katanya mau minta misa untuk hari ketiga. Bisa Romo? Untuk oma bisa sih. Kenapa tidak? Kalau memang oma merasa bahwa itu penting. Ya sudah, singkat cerita, di sanalah, di Epicentrum lah kita deal untuk memastikan misa hari ini. Dan pada waktu itu saya bilang begini, oma sekarang terbukti kalau opa itu memang ada bersama Bapa di surga. Buktinya Tuhan yang menuntun kita bertemu di sini untuk menunjukkan atau membuktikan kebenaran janji di gereja. Nah, setelah saya mendengar bacaan pertama, ternyata memang ini adalah momen yang Tuhan telah berikan dan anugerahkan untuk oma dan untuk kita semua memaknai bacaan suci pada hari ini, terutama ketika dalam bacaan pertama, Santo Paulus berbicara begini, jangan melukai hati mereka yang sedang lemah. Jangan melukai hati mereka yang sedang lemah. Karena bila melakukan hal itu, kamu berdosa terhadap Tuhan. Saya lalu teringat, benar bahwa oma pasti dalam keadaan lemah karena ditinggal opa. Dan ketika oma merasa lemah karena ditinggal opa, maka pada waktu itulah oma sangat membutuhkan peneguhan dan kekuatan. Maka jangan lagi bikin patah hati untuk tidak mengikuti kemauannya merayakan misa hari ketiga untuk opa. Maka bagi saya, keputusan dan misa malam hari ini adalah bukti untuk kita membenarkan bahwa kita tidak ingin melukai hati oma, anak-anak, dan cucu yang sedang lemah karena ditinggal oleh opa yang sangat ganteng ini ya. Jadi kita sedang melakukan firman Tuhan. Dan saya rasa pesan ini baik untuk kita. Bapak Ibu, yang paling susah dalam hidup adalah mengerti perasaan dan keadaan orang ketika orang lagi patah hati, makan hati, sakit hati. Dan dalam kondisi seperti itu, seringkali kita tidak bisa mampu memahami perasaan orang dan kita bisa tetap berlaku sewenang-wenang. Yang dibutuhkan adalah empati, turut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Dan itulah kasih. Kasih itu bukan hanya tentang simpati, menaruh simpati pada orang, tapi kasih itu tentang menaruh perasaan kita pada perasaan orang, yang disebut dengan empati. Dan kasih itu tentang ketika kita tidak melukai hati orang yang sedang lemah, orang yang sedang sakit hati, orang yang sedang patah hati. Dan justru di situ kita hadir sebagai peneguh dan penopang untuk menghibur, meneguhkan, dan menguatkan. Maka kehadiran kita pada kesempatan ini adalah bukti ekspresi kasih kita kepada oma, anak-anak, dan cucu, karena mereka sedang patah hati, sedang goncang hatinya, ditinggal opa, tapi kita ingin menghibur mereka dengan kehadiran kita. Jadi jangan melukai orang yang sedang lemah hatinya. Pesan yang sangat baik untuk kita. Bapak Ibu bisa cek ke dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Kapan orang-orang di sekitar kita sedang lemah hatinya, sedang terluka dan sakit hatinya, sedang patah hati. Disitulah kasih sangat dibutuhkan. Dan kasih lagi-lagi bukan tentang sekedar simpati pada orang yang sedang patah hati, tapi berempati. Mencoba merasakan apa yang sedang dirasakan orang, lalu kita muncul sebagai penghibur dan penopang. Hal yang kedua, ketika dalam Injil Yesus berbicara, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di surga murah hati. Murah hati tidak sama dengan murahan. Murah hati itu tentang bagaimana menempatkan hati lebih rendah dari biasanya untuk membiarkan kasih itu bekerja. Sedangkan kalau murahan itu, ya kalau bahasa kita sucinya tadi, murahan itu orang menanggalkan harga diri, lalu menempatkan diri berada di posisi yang terendah, lalu kemudian dia berbuat sesuatu tanpa dia mengingat harga dirinya dan harga diri orang lain. Maka kita dengar cerita, oh kamu kok murahan sekali. Jadi kalau murahan itu orang menampilkan diri sampai dia lupa harga diri dan harga diri orang lain.
Tapi kalau murah hati itu justru menempatkan harga diri orang lain lebih daripada harga diri kita. Ini bukan masalah gengsi, tapi ini bicara kasih. Jadi kasih itu tentang kemampuan untuk menempatkan orang lain lebih berharga daripada diri kita sendiri. Bukan lalu berarti kita mau murahan dan merendahkan diri, tapi kita ingin menempatkan kasih lebih tinggi daripada apa yang ada di dalam diri kita. Nah, itulah kenapa Yesus berani mengajak kita untuk mengasihi orang yang membenci kita. Ini susah, mengasihi atau mencintai orang yang membenci kita. Kalau kita tidak mampu menempatkan diri lebih rendah dari orang, atau hati kita lebih rendah dari keberadaan orang, kita tidak akan pernah bisa mencintai dan mengasihi orang yang membenci kita. Pasti kita akan membalas kebencian dengan kebencian. Itu kan tentang gengsi. Kalau kita bergengsi, pasti kita berpikir, enak saja dia benci saya, masa saya mengasihi dia. Oh, saya tidak mau yang gitu. Saya tidak mau harga diri saya diinjak. Orang dia sudah benci saya, baru saya harus mencintai dia. Ini soal gengsi sudah. Itulah masalah utama dari mengasihi. Ketika kita lebih mengedepankan gengsi daripada kerendahan hati. Kemudian Yesus juga mengajak kita untuk mendoakan orang yang mengutuk kita. Coba, mendoakan orang yang mengutuk kita. Itu sesuatu yang tidak gampang dan tidak mudah dan memang tidak bisa kita lakukan. Memberkati orang yang mengutuk kita. Mendoakan orang yang tidak suka dengan kita. Ini lagi-lagi hal-hal yang tidak mudah dan memang tidak akan bisa dilakukan. Tapi ketika kita menempatkan diri sebagai orang yang murah hati, justru disitulah kita akan mampu untuk melakukan yang kalau dalam bahasa orangnya itu mengalah untuk menang. Ketika orang menggebu-gebu untuk membenci kita, dan kita juga tidak menggebu-gebu untuk membalas dengan kebencian, itulah yang membuat kita berharga. Jadi membalas kebencian dengan cinta. Itu yang membuat kita berharga. Hebat dia ya, orang olok-olok dia, orang caci maki dia, orang hina-hina dia, dia senyum-senyum saja. Disitulah orang mengakui kita itu hebat. Ketika orang mencaci maki, mengolok dan membenci kita, kita enjoy saja, kita hadapi saja dengan senyum. Tapi kalau kita balas dengan kebencian, caci maki dan hinaan, di manakah murid Kristus? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diminta dan diajak untuk murah hati. Dan murah hati seperti Bapa itu sangat tidak mudah. Tetapi kenapa Yesus berani mengajarkan dan mengajak kita untuk murah hati? Tadi Romo Clemens sudah menyampaikan di bagian pengantar. Yesus tidak mungkin mengajarkan dan mengajak hal itu yang paling sulit untuk kita kalau Yesus tidak tahu bagaimana Ia membantu kita untuk dimampukan. Itu paling penting. Jadi kita akan bisa mengasihi orang yang membenci kita, berdoa bagi orang yang mengutuk dan tidak suka dengan kita, kalau kita bekerja bersama Kristus, kalau kita membiarkan Kristus berada di dalam diri kita, kalau kita membuka hati kepada hati Yesus yang bekerja di dalam hati kita. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita punya hati manusiawi yang rapuh, lemah, tak berdaya, dan gampang terluka. Tapi jangan lupa, kita punya Yesus yang membiarkan hatinya terluka untuk menyembuhkan dan membalut hati-hati kita yang terluka oleh kekurangan, kelemahan, dan keberdosaan manusiawi kita. Mungkin kita masih ingat ketika beberapa saat lalu, waktu nikahnya siapa waktu itu, saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh John Powell. Cinta sejati adalah cinta yang tetap dilakukan sampai hati terluka. Walaupun dilukai dan disakiti, kita tetap mengasihi dan mencintai. Dan itulah cinta sejati seperti Yesus mencintai kita sampai membiarkan hatinya terluka. Oma sekarang mungkin merasa hatinya terluka ditinggal opa kan? Tapi itulah cinta sejati. Justru merasa dilukai karena ditinggalkan opa, tetapi justru karena itu Oma semakin ingin dekat dengan opa sampai merayakan misa dalam kesempatan ini. Cinta sejati adalah cinta sampai hati terluka. Dan cinta sejati adalah cinta yang tetap terus merasa memiliki walau badannya sudah tidak ada bersama kita. Jadi cinta sejati adalah punya rasa sense of belonging, merasa memiliki walaupun fisik sudah tidak berada bersama kita. Dan inilah cinta universal yang disampaikan oleh Yesus untuk kita. Marilah kita membuka hati kita, marilah kita menyerahkan diri kita, agar kita pun mampu murah hati seperti Bapa, karena roh Tuhan bekerja di dalam diri kita.
Marilah dengan kekuatan kemurahan hati Allah, kita berjuang untuk tidak melukai hati mereka yang mungkin sedang tersakiti, sedang terluka, dan sedang lemah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti akan membantu kita seperti yang diungkapkan oleh Romo Clemens. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya mewakili keluarga, mama, keluarga besar dari ayah saya, karena kehadiran Bapak Romo, terutama bapak-bapak dan ibu semua, suster, saudara-saudara semua datang. Saat hati memadu rasa cinta, kasih ilahi merancangkan lain. Beda identitas memisahkan cinta, kasih ilahi merajut hati untuk kembali direngkuh sang kasih. Cinta Bunda Maria tak terbendung, siarah iman mengubah rasa kita. Doa dan perhatian yang kuat merebut rasa di hati, agar kembali ke pelukan kasih yang ilahi. Oh, indahnya kasih ilahi selalu menata hati dengan rahim, rajut kembali hati, melampaui rasa cinta manusiawi. Terima kasih Bunda, doamu terlampau kuat hingga hati insani disebut kasih ilahi. Cinta Bunda Maria tak terbendung, siarah iman mengubah rasa kita. Doa dan perhatian